Baik, halo teman-teman, welcome back to my video. Jadi seperti biasa ya teman-teman, di sini ini saya akan menjelaskan kegiatan saya dari kemarin. Nah, nanti aku menjelaskan ini aja dari kegiatan hari Senin sampai hari Rabu ini. Dan mungkin nanti kalau masih cukup waktunya akan saya tambahkan dengan menjelaskan suatu benda yang belum pernah saya jelaskan. Ini sudah saya siapkan mungkin, tapi mungkin nanti kalau nggak cukup ya lanjut saja ya, karena ini menjelaskan 2 hari bahkan 3 hari dari hari Senin, Selasa sampai Rabu ini sebelum live, sebelum membuat video. Baik, jadi begitu teman-teman, ikuti terus sampai akhir video ini. Let's go. Nah, baik, jadi ini tadi saya menjelaskan hari Senin ya. Di hari Senin itu kegiatan saya kurang bermanfaat ya, karena malas banget pada saat itu. Kan dari minggunya itu ada saudara yang kemarin sudah saya jelaskan kemarin, dan videonya sudah saya upload 50 menit kemarin, sudah saya buat dan sudah saya upload, bisa kalian lihat di sana. Dan di hari ini saya akan menjelaskan Senin. Di Senin itu saya kan bangunnya itu jam berapa ya, jam 6 kayaknya. Jam 6 itu saya sudah bangun. Kok bau batang ya, mohon maaf, gak bau batang, kayaknya ada hewan yang mati di sini, di dekat-dekat sini, tapi nggak tahu di mana, hanya bau-bau saja, entah itu cicak atau apa, nggak tahu. Paling ya cicak sini tuh banyaknya, dulu itu pernah cicak juga mati di pintu-pintu gitu, mungkin bisa jadi juga di jendela, kejepit di jendela itu juga mungkin. Lanjut ke yang tadi, Senin itu saya bangun itu jam 6, melakukan kegiatan seperti biasa, menjemur pakaian pada saat itu, terus merapikan tempat tidur dan lain sebagainya. Kegiatannya mengeluarkan burung. Setelah itu saya kan menunggu ibu saya berangkat sama adik saya. Setelah berangkat itu saya hanya mencoba untuk bermain dulu pada saat itu. Awalnya itu bermain, pikirnya hanya pengen 1 match 2 match gitu, main catur. Pada saat itu catur juga itu main dulu kan, saya dari jam 7 sampai jam setengah 9 itu saya main terus catur itu yang 5 menitan. Nyamuk 5 menitan, bus ya namanya, apa lupa aku. 5 menit, 3 menit sama yang 3 menit 32 itu. Nah itu terus saya itu juga setelah itu kan saya ke kamar itu, saya niatnya mau belajar gitu ya, tapi pada saat itu kan males banget, nggak tahu kenapa kok males banget Senin itu saya mendownload game. Pada saat itu saya download lah saat itu game Free Fire. Saya lihat di Playstore itu nggak ada yang bagus, tapi saya pengen coba Free Fire. Pada di Sabtu pun akhirnya sudah bermain Free Fire, tapi hari itu juga bermain lagi Free Fire. Karena saya download dari jam 9 tadi, jam 9 mulai main sampai jam 12 itu saya main terus. Nah, di sana kan mbah saya mau menjemput adik saya ya, karena mumpung di rumah gitu, jadi mbah saya pun menjemput adik saya tidak menjemput. Dan itu setelah adik saya pulang pun baru saya berhenti untuk bermain. Itu wah, itu nggak bermanfaat banget. Di situ saya juga nggak membuat video seperti ini, penjelasan kegiatan, padahal kegiatan pada hari minggunya itu banyak banget, dan pada saat itu males banget ya. Dan itu suatu kegiatan yang kurang manfaat banget loh. Apa ya, menurut saya itu pada hari itu nggak harusnya kan setiap hari itu membuat video seperti ini, tapi pada hari itu nggak pernah buat video, nggak membuat video dengan tidak ada alasan yang baik untuk tidak membuat video begitu. Berbeda dengan hari Selasanya. Nah terus pada setelah itu mulai bermanfaat itu dari jam 3 kayaknya ya, itu aku tidur nggak sih, enggak kayaknya. Terus saya baru membantu ibu saya, itu saya pun agak telat membantunya. Saya juga bermain sama teman-teman adik saya udah agak lupa pada hari Senin itu ngapain saja. Terus ya itu kurang bermanfaat juga.
pada sore hari, dan malamnya itu saya mengerjakan ya kayaknya ya, mengerjakan untuk mengisi waktu. Tapi di sana saya kayaknya cuma mengerjakan 2 subtes, tidak 3 subtes, 3 enggak, mengerjakan 3. Nah saya itu ya sudah sih ya melakukan kegiatan. Kalau malam hari itu biasa, nggak ada yang spesial pada hari itu. Lanjut di hari Selasanya itu saya bangun itu jam 6 ya. Udah hari Selasa saja nih, mungkin menyiapkan barang dulu nanti. Nah pada hari Selasa itu saya bangunnya juga pagi jam 6 ya. Jam 6 itu saya bangun, tapi kan harusnya lebih pagi lagi karena teman saya itu ada yang mengajak saya untuk olahraga. Di sana olahraganya itu jogging. Aslinya itu pada malam harinya kan juga WA, malam hari pada hari Seninnya itu WA untuk mau renang. Ada yang ngajak renang, itu Gigih ngajak renang, dan Nabil setuju, kalau Risang tidak tahu, Yan tidak, dan saya setuju juga. Di sana berdiskusi mulai renang dari jam berapa, terus Nabil mengajak jogging terlebih dahulu. Nah dari itu saya juga mengiyakan karena saya juga pengen jogging terlebih dahulu. Dan di hari Selasanya itu kan harusnya jadwal long run, dan ya saya gunakan itu jogging sama Nabil. Di sana kami sepakat itu kalau jogging itu berangkatnya jam 5:30, tapi saya pada paginya itu bangunnya jam 6:45. Nah itu saya langsung persiapan, dan ibu saya mohon maaf terus enggak membangunkan saya pada yang sudah saya ingatkan pada hari itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Nabil pun juga belum siap pada saat saya buka WA jam 6:45 itu. Maka dari saya langsung siap-siap, sholat, terus sikat gigi, ngambil makanan, mengeluarkan sepeda, dan langsung berangkat. Itu saya nggak kegiatan terlebih dahulu ya, saya langsung berangkat. Itu nggak membantu sama sekali. Itu buruknya pada hari Selasa seperti itu, saya tidak membantu dulu tapi langsung berangkat untuk bermain sama teman-teman saya. Karena Nabil juga sudah berangkat terlebih dahulu, saya langsung ke Pringgondani. Di sana Nabil itu sudah menunggu ya, karena saya langsung persiapan menggunakan sepatu, menghidupkan HP, dan memasukkan tas saya ke jok motor. Sana kuncinya saya begini itu. Nabil sama saya itu pemanasan terlebih dahulu, berjalan di Pringgondani yang tengah. Nah itu jalan-jalan satu putaran dulu 600 meter. Nah, saya jalan sama Nabil santai sambil ngobrol-ngobrol. Nah setelah ngobrol satu putaran itu, Nabil itu ternyata sudah terdaftar mendapatkan di Telkom University di Surabaya. Nah, terus Nabil itu juga mendaftar UNS gelombang 2, dan pengumumannya sore jam 3. Di sana Nabil pengen tanya ke joggingnya itu ke arah mana dan berapa lama. Saya pun merekomendasikan jika jogging itu agak lama gitu, 5 kilonan ke arah jalan seperti biasa gitu. Nabil pun setuju begitu. Nah setelah itu, tapi pada di perjalanan itu Nabil ngomong bahwa saya itu sudah lama nggak jogging, jadinya entah kuat atau tidak ini nanti kalau 5 kilo. Ya sudah, saya yang penting jalan dulu gitu Bil, gitu. Nah jadinya kami pun jogging dulu selama 2 kilo kayaknya. 2 kilo jalannya itu seperti biasa. Di sana setelah 2 kilo kayaknya itu Nabil sudah kecapean dan berjalan. Nah di sana itu saya izin, kan di sana itu dulu saya pernah bermimpi untuk mengukir nama di jalanan sehingga di Strava itu tertulis nama gitu, jadi bisa untuk untuk bagus-bagusan gitu. Nah maka dari itu saya pengen seperti itu. Nah maka dari itu saya pun izin kepada Nabil karena Nabil itu sudah capek dan juga
ingin ke kamar mandi, maka dari itu saya izin untuk mengukir nama di Strava dan jalan duluan meninggalkan Nabil. Ya sudah, di sana itu saya mengukir nama di jalanan Wonokarto. Yang pertama itu menggunakan huruf O. Huruf O itu saya putari sebanyak 3 kali, 3 kali sampai 2 kali, 3 kali sampai 3 saya putar. Kemudian huruf C itu ada yang 4 kali saya jalani, ada juga yang 2 kali saya putar balik. Nah saya itu ya saya pun langsung ke H. Itu cuma 2 kali, saya kan biar estetik itu saya tambahi untuk garis strip bawah gitu, jadinya OCHI, nanti di bawahnya juga ada strip gitu, karena pada huruf H nya itu ada sesuatu yang salah gitu ya, makanya itu saya gunakan strip itu tadi untuk memperindah. Nah maka dari itu saya pun langsung ke H nya itu tadi dan membuat strip yang satu. H kan seperti ini, H. Nah yang H bawah sini itu saya gunakan strip dulu, kali yang sini itu nanti akhir. Nah jadinya H itu saya gini terus gini ke atas bawah bawah balik ke sini, kemudian buat huruf I. Nah itu I, kalau I itu 4 kali saya putar-putar 4 kali. Nah sudah, saya pun balik kembali, hanya saya tebalkan lagi dan hanya yang sini. Kemudian kan tadi hanya itu kan ada 2 gini, yang bawah sini kan sudah saya beri garis, dan yang sini itu belum. Maka dari itu sebelum selesai itu saya ke sini dulu, kemudian saya beri garis gini juga, kemudian saya balik ke sini lagi. Nah itu selesai. Di situ saya mendapatkan 9,45 kilo dengan waktu itu 1 jam 5 menit kayaknya. Terus pace nya itu 6,50an kayaknya, 6,58 atau 6,56 begitu. Di sana Nabil pun sudah menunggu di kolam renang Pringgondani. Nah maka dari itu saya pun langsung bergegas menuju motor ya pada saat itu, sambil istirahat juga. Di sana itu saya ketemu Bagus mohon maaf ya, Bagus Nanung biasanya kalau teman-temannya manggil itu. Di sana itu Bagus itu hanya jogging sendirian, yang biasanya itu bersama teman-temannya, tapi sekarang sudah pada keterima TNI, jadi dia itu sendiri pada saat itu. Di sana saya tanyai berapa kilo, ternyata 5 kilo. Apakah tidak mengajak Hayan, ternyata tidak, karena Hayan itu malasan. Kemudian setelah itu berbincang cukup lama, saya pun izin pamit untuk ke kolam renang. Saya ajak Bagus itu, tapi ternyata tidak mau. Nah maka dari itu ya sudah, saya langsung ke motor. Tapi sebelum itu saya juga melihat ada siapa namanya, ada Izas di sana. Itu Izas itu teman saya les ya, itu teman saya les. Maka dari itu saya langsung ke sana untuk menghampiri dulu. Ternyata dia itu sudah keterima di suatu kedinasan namanya STPN, pertanahan. Nah maka dari itu dia pun langsung kami pun berbincang, bertanya mengenai mengapa kok masih jogging kalau udah keterima gitu. Ternyata takut jika nanti ada suatu olahraga atau fisik nantinya ketika di kuliahan. Nah maka dari itu ya sudah, itu kami berbincang ya kira-kira 5 menit. Setelah itu saya pun pamit, saya ajak renang pun juga nggak mau. Maka dari itu ya sudah, saya pamit dulu menghampiri Nabil yang sudah siap di kolam renang. Nabil di kolam renang itu sudah siap mau masuk, tapi masih makan sarapannya. Ternyata Gigih juga belum datang. Di sana ya sudah, sekitar 5 menit menunggu. Nah, saya foto dulu untuk ditaruh di Strava. Nah setelah foto di sana, Nabil itu langsung berganti pakaian. Terus saya pun juga, kalau saya itu hanya lepas baju ya, karena celananya itu yang saya untuk jogging itu sekalian untuk saya renang. Ya sudah sih, pada saat itu Nabil ke kolam terlebih dahulu, hanya sendiri di sana. Tidak takut ya, kalau saya itu takut kalau sendirian. Nah di sana berdua pun ya sudah, saya beranikan langsung masuk. Setelah 3 menitan setelah Nabil masuk itu saya masuk. Di sana saya menggunakan pelampung
saya tiduran begini untuk relaksasi apa ya, pelemasan kaki setelah jogging tadi, untuk melemaskan dan agar tidak cedera atau tidak terkulir ototnya. Maka dari itu saya pendinginan itu tadi sambil santai-santai. Kalau Nabil itu belajar balik apa ya, balik badan untuk misal renang gitu kan, renang gaya gaya bebas gitu kan, biasanya untuk mempercepat itu balik gini. Kalau sudah sampai di apa, di tempat yang dinding gitu ya, nah itu kan balik gini, misal 50 meter itu kan, misal jarak antara dinding satu dan dinding satunya itu 50 meter kan, Viva apa ya, renang, kolam renang itu pada umumnya itu 50 meter kalau standarnya kejuaraan gitu. Nah, maka dari itu kalau mau renang 100 meter itu kan harus ke sana 50 meter dan kembali lagi. Nah, maka dari itu kalau biasanya renang kayak bebas itu gini toh. Terus kalau di sini itu tidak memegang di dindingnya, tapi kita harus balik dengan cepat gini untuk mempercepat juga. Nah, itu Nabil latihan yang seperti itu. Saya pun menunggunya saja dengan relaksasi di sana. Itu saya juga pengen melakukannya, maka dari itu ya saya juga latihan di sana seperti itu, balik badan di sana. Ternyata saya alhamdulillah udah agak lancar, jadinya tidak perlu waktu lama, itu sudah bisa ya pada saat itu. Saya ini apa ya, ini kok ada yang seperti ini tuh, apa itu. Nah, saya itu pun ya sudah sih, saya sama teman-teman itu renang seperti biasa. Nah, ada juga yang ke sana apa, kalau Pringgodan itu kan 25 meteran. Jadi kalau mau 50 meter itu harus ke sana terus balik lagi. Nah, itu saya mengikuti Nabil pada saat itu. Kalau Nabil ke sana, saya pun juga ke sana. Soalnya kalau ke sana sendiri itu saya takut. Jadi itu ikut Nabil ya. Di sana itu mencoba untuk langsung kembali ya sudah. Saya juga mencoba pada saat itu. Saya itu ya di sela-sela istirahat itu saya bersama teman-teman itu ya hanya ngobrol-ngobrol ya, ngobrol mengenai kegiatan di hari-hari pada saat itu. Dan di sana itu istirahat dan di sana itu kan Gigi nggak bawa suatu kacamata ya. Nah, maka dari itu saya meminjamkan, saya kan bawa dua pada saat itu untuk mengantisipasi bahwa nanti jika ada yang tidak membawa begitu ya, ternyata tidak membawa juga. Nah, maka dari itu saya pinjamkan Gigi, itu pas juga dengan kacamatanya karena Gigi itu kan minus dan ibu saya itu kan juga minus. Maka dari itu itu yang saya bawa itu yang satu kacamata minus untuk orang minus, jadinya enak kalau renang minus terus menggunakan kacamata minus itu, jadi penglihatannya jadi HD katanya teman saya. Nabil itu juga minus juga dan bisa mencobanya dan katanya enak. Kalau saya mencobanya itu agak burem-burem gitu ya, nggak bisa fokus. Nah, begitu, itu perbedaannya. Kalau saya nggak enak pada saat melihatnya. Tapi kalau lensa kaca apa ya, kacanya itu enak banget, jelas gitu ya, dan warnanya itu biru. Kalau kacamata biru itu enak banget. Kacamata renang maksudnya, kacamata renang berwarna biru itu membuat suatu air itu jadi jernih dan dasaran kolamnya itu jadi lebih HD gitu. Kalau kacamatanya hitam yang saya pakai itu kan punya ya saya, warnanya hitam itu untuk melihat itu agak gelap, jadi agak kayak ada vigilante seperti ini, nah itu agak gelap-gelap seperti itu, jadi kurang enak yang warnanya biru atau warna lain lah, putih gitu mungkin juga enak. Dan itu ya sudah sih, saya renang dan juga bermain-main, main suatu apa, pelampung, terus main air, lempar-lemparan air. Di sana juga ajar suatu seluncur dari atas. Aduh, mohon maaf kalau delay ya teman-teman, karena ini kayaknya sudah nggak cukup memorinya. Belum saya hapus video-video kemarin yang sudah saya buat.
masih ada di HP ini 3 hari atau 4 hari yang lalu, 3 atau 4 video yang lalu masih ada di HP ini, belum saya hapus. Mungkin habis ini nanti saya akan hapus sebelum les. Nanti 30 menit ya, ini baru 20 menit. Semoga nanti cukup waktunya. Dan setelah ini nanti saya les, tapi lanjut dulu tadi ya. Setelah kami renang itu sampai jam 10 kayaknya. Jam 10 itu selesai renangnya. Kami pamit untuk renang mandi sama kami itu mandi sendiri-sendiri. Terus setelah mandi selesai itu kami juga siap-siap untuk pulang. Di sana ya sudah sih, pulang seperti biasa, gigih duluan karena rumahnya Wolokarto. Kalau Nabil itu katanya mau mencoba jalan di lewat Alas Ketu, maka dari itu saya juga ikut lewat Alas Ketu karena enak lewat sana juga menurut saya, dan bertemu dengan teman rumah teman saya, mungkin kalau ada di rumah nanti bisa disapa gitu. Tapi ternyata perjalanan itu tidak ada di depan rumah teman-teman saya, maka dari ya sudah, saya berjalan sampai rumah. Selesai sampai rumah itu saya langsung persiapan ngapa-ngapain, seperti menyapu, mengeluarkan burung, terus juga menambah pakan burung, merapikan tempat tidur, mencuci piring, terus menyapu tadi sudah ya. Tapi yang menyapu itu hanya sebagian ya tadi, sebagian tempat saja, tidak semuanya, karena sudah disapu adik saya pada pagi harinya. Saya itu merebus air juga untuk persediaan air minum, dan juga ngapain lagi ya, sudah beres-beres seperti itu kayaknya. Nah itu saya teringat bahwasanya kalau pada jogging tadi itu ditelepon oleh mbak saya untuk disuruh ke sana, tidak disuruh ke sana, mbak saya itu ada di depan rumah ini. Dan pada saat itu kan saya jogging, ibu saya sudah sekolah, adik saya sekolah, maka dari itu saya mohon maaf sama mbak saya dan menjelaskan bahwasanya saya diajak untuk jogging dan juga renang. Nah, maka dari itu mbak saya pulang terus menyuruh saya nanti kalau sudah selesai renangnya saya disuruh untuk ke rumah mbak saya. Ternyata pada saat itu saya pun teringat setelah beres-beres tadi, maka dari saya langsung ke rumah mbak saya. Nah di sana itu mbak saya sudah siap dengan makan, di sana makan menggunakan lemper, terus nasi dan sambal, dan saya itu selesai. Dan di sana ya sudah sih, setelah selesai kemudian mbak saya itu kan berasnya habis, terus saya itu ya kan mau pamit izin mau les nanti jam 1. Di sana itu masih jam setengah 12-an kayaknya. Nah setengah 12 itu saya mengantar mbak saya untuk ke rumah Pak siapa ya, tetangga saya yang jualan suatu beras, maka dari itu saya antar ke sana. Mbak saya itu beli beras membawa uang 180.000, mendapatkan 13 kilo ya. Mendapat 13 kilo ya, maka dari itu dibungkuskan oleh penjualnya, dan saya membawa beras ini tadi ke motor kan. Kami pulang, harganya 180, 13 kilo. Di sana itu saya juga mampir di rumah ini. Mbak saya itu memberi suatu sate ayam yang dibeli pagi tadi, dan tadi pagi itu katanya ke rumah ini tuh paling mau ngantar itu. Nah maka dari itu ya sudah sih, saya disuruh membawa pada saat pulang nanti, menyantolkan di rumah ini tadi sebelum memberi beras tadi. Nah tapi setelah membeli beras kami ke rumah mbah. Di sana itu makan dulu atau membeli beras dulu ya tadi, kayaknya membeli beras, makan dulu. Nah setelah makan itu membeli beras. Nah setelah itu kan nganggur ya, cuma tiduran lah, terus sambil bercerita saya membuat video cerita sama mbak saya. Itu hanya sebentar, itu mengisi waktu ya pada saat itu, karena nggak ada kegiatan. Dan pikir saya itu nanti kalau membuatnya sore hari itu kan nggak ada waktu, maka dari itu saya membuatnya di rumah mbak saya untuk mengantisipasi sorenya itu nggak buat pada saat itu.
karena bisanya pada saat itu juga. Kalau hari ini kan bisa pada saat ini kan nggak ke rumah mbah saya. Mungkin nanti sebelum berangkat saya ke rumah mbah saya untuk ngomong-ngomong ya sebentar saja, karena kalau ke sana pada tadi sebelum duhur mungkin nanti bisa merepotkan, bahasanya nanti harus makan di sana, makan nasi diambilkan, dan mungkin nanti nasi pada malam harinya itu tidak ada karena memberi makan saya tadi. Nah, maka dari itu ya saya tidak usah ke sana untuk menjaga-jaga ini agar tidak diberi makan ya. Begitu. Dan apa ya, ya itu tadi saya pun les pada jam 1 pamit, setengah 1 kurang 1/4 itu pamit, saya sholat dulu sebelum les. Sampai les-lesan itu ya saya ke kamar mandi terlebih dahulu karena kebelet, dan setelah kamar mandi saya langsung ke les-lesannya masuk. Di sana itu mengerjakan TIU, saya mendapatkan 28 menit, 60 soal, berapa sih, 35 soal saya salah 5 atau salah 6 ya, salah 6 kayaknya, jadi 145 pada saat itu. Jelek banget 145, harusnya 150 tambah-tambah ya, tapi nggak apa-apa. Karena ada yang janggal juga pada saat itu ya, maklum ya sudah. Semoga nanti kalau mengerjakan bisa baik pada saat SKD aslinya. Nah, setelah itu saya pulang. Sebelum itu juga saya sempat bertanya dengan teman bagaimana cara membayar suatu pendaftaran STAN. Di sana sudah dijelaskan ternyata harus menggunakan situs desktop, tidak harus menggunakan situs HP, tapi situs desktop untuk ada keterangan suatu metode pembayarannya. Nah, begitu saya itu ya pulang, kami bersama pulang. Setelah itu sampai rumah saya langsung ngapain ya, sampai rumah itu bermain sama teman adik saya mungkin ya. Oh tidak, jam 3 itu disuruh untuk menjemput adik saya yang ada di rumah mbak saya. Di sana ternyata adik saya sudah pulang sendiri sama mbak saya. Maka dari itu saya mengantar adik saya itu dari jam 4 sampai jam 5. Nah, di sana itu saya menunggunya itu kan di les ketu seperti biasa, lesnya GEC. Di sana saya bertemu dengan mbah-mbah setelah melakukan suatu proyek di sampingnya Safira Wonogiri sebagai pembuat rumah kayaknya. Terus di sana itu menunggu anaknya yang akan menjemputnya, rumahnya Sendang di Gantole. Nah, itu menunggu penjemputan, yang sekalian anaknya ini bekerja di Sukoharjo, jadi nanti kalau pulang sekalian menjemput mbahnya itu tadi. Maka dari itu ya menunggu katanya setengah jam, jadi dari mana tadi, Sukoharjo ke Alas Ketu itu setengah jam. Itu ya saya tunggu dulu, kan niatnya di sana itu saya akan membuat video, tapi karena ada mbahnya tersebut jadi aku agak malu. Maka dari itu saya menunggu dulu di sana mbahnya. Saya juga ajak ngomong, bertanya tentang sepatu untuk kuli itu, sepatu kuli, sepatu ke sawah itu saya tanyai di mana belinya dan harganya berapa. Ternyata saya cek di internet itu hanya 30.000 sudah dapat sepatu karet, keren banget. Mungkin nanti saya akan bisa beli kalau, tapi itu kan tidak guna ya, katanya Timothy Ronald itu harus membeli sesuatu yang berguna. Kalau itu supaya kepinginan saja, urungkan niatnya sedalam mungkin di dalam hati, begitu. Setelah itu pun ya sudah menunggu 30 menit. Setelah itu saya sambil membaca suatu buku yang berjudul Malioboro at Midnight. Di sana ya saya membaca setengah jam. Setelah mbahnya dijemput oleh anaknya, saya pun lanjut untuk membuat video kemarin yang 30 menit. Saat 3 bulan saya menjemput adik saya di rumah. Itu ada teman adik saya yang bermain badminton ya, tidak ada adik saya, tapi nggak apa-apa. Di sana bermain, adik saya juga ikut bermain. Kalau saya nggak ikut, cuma melihat saja sambil membuka YouTube. Di sana saya malamnya seperti biasa ya mengerjakan tryout, tapi saya malas banget. Di sana yang TKP tidak saya kerjakan, hanya mengerjakan 2 subtes. Ya, setelah itu saya pun pagi-paginya selesai. Saya itu tidur jam 11:30, saya buka video dulu.
tidur. Setelah tidur, bangunnya pagi tadi, saya menjemur pakaian, terus sholat dulu, menjemur pakaian, merapikan tempat tidur, mengeluarkan burung, dan ya hanya itu saja. Saya berangkat itu saya melihat YouTube, kemudian melihat YouTube saya itu full TWK dan TIU kayaknya. Nah itu saya lihat YouTube orang-orang, kemudian saya ambil tiduran. Saya juga scroll YouTube Short, itu saja sih, banyakan lihat live dan lihat YouTube Short itu yang nggak bermanfaat. Dan itu tapi rasa saya itu agak bermanfaat daripada kalau hanya main game gitu ya. Mending lihat YouTube Short kalau sudah bosan itu sambil nonton YouTube yang lain. Dan juga tadi saya juga sempat membaca yang itu tadi, lanjutan buku Malioboro at Midnight, dapat 20 lembaran kayaknya, hanya 20 lembar. Saya mandi ini tadi, sebelum live ini tadi mandi dulu dan mencuci piring, menyapu sebagian yang masih kotor, yang belum disapu adik saya. Dan setelah itu saya langsung membuat video ini tadi. Tapi itu tadi saya tes dulu HP-nya karena 72%, dan sekarang tadi sebelum live kayaknya 95, dan ini mungkin saya cek sekarang 75, jadinya habis 20% kalau HP ini. Kalau HP yang satunya itu hanya 7%, 8%, 30 menit. Tapi karena sudah lama HP-nya, tapi itu kualitas videonya mantap banget kalau yang HP ini. Tapi kekurangannya hanya nge-lag. Begitu teman-teman, 31 menit 32 menit ini sudahan. Sekian dulu. Nah itu tadi penjelasan saya teman-teman, kegiatan saya dari hari Senin sampai hari Rabu ini sebelum membuat video. Mohon maaf kalau ada salah kata, kebanyakan mikir dan terlalu banyak ya teman-teman. Kalau banyak ngomong iya-nya juga terlalu banyak, mohon maaf. Nggak usah like, nggak usah subscribe, nggak usah komen, dan nggak usah share juga nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau dislike pastinya gratis, mantap. Nah ya tadi sekian dulu penjelasan saya. Naufal Zaki Nindra, saya pamit undur diri. See you to the next video. Saya Naufal Zaki Nindra, saya pamit. Salam dari Naufal Zaki Nindra. See you to the next video. Ikuti terus channel, jangan subscribe ya, jangan ikuti channel, tetap lihat video saja. Mantap. Salam dari Naufal. See you to the next video. Kacau.